Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zalfira dengan NIM 19043125. Baiklah, pada sekarang ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai seminar akuntansi sektor publik, yaitu tentang storytelling yang terdapat pada artikel 9 yang berjudul tentang Criteria Accountability, the in truth the yes of the donor, atau dikenal dengan istilah bahasa Indonesianya akuntabilitas amal di Inggris melalui donatur. Nah, di mana pada uh, artikel tersebut membahas beberapa hal. Pertama yaitu di mana pada sektor amal di Inggris terdiri dari beberapa segmen kegiatan seperti halnya segmen ekonomi yang sangat luas yang terjadi secara terus-menerus dan berkembang dengan aset-aset yang substansial. Nah, selain itu terdapatnya pada tahun 2012 ada lebih dari 200 badan amal yang terdaftar dengan perkiraan total pendapatan yang pada tahunnya lebih dari 60 miliar. Selain itu, di bawah Capitalist Action pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa Komisi Amal di Inggris dan Wales telah dibebani tanggung jawab mengenai hal meningkatkan akuntabilitas amal, meningkatkan kepercayaan, dan terakhir yaitu adanya keyakinan publik tentang kegiatan amal dan serta mempromosikan penggunaan dana amal secara efektif. Dengan adanya model akuntansi maka dapat dipandang bahwa akuntansi harus menyediakan berbagai informasi untuk memenuhi kebutuhan terhadap informasi pemangku kepentingan terkait erat dengan konsep akuntabilitas dan yang akuntabilitas yang perlu dalam memelihara dan membangun kepercayaan para donatur di sektor amal, yang dimana sebagai dasar dalam kegiatan penggalangan amal seperti halnya amal zakat. Namun di sisi lain, para donatur juga memiliki beberapa kebutuhan informasi, tetapi sayangnya mereka tidak terlibat dalam pengelolaan badan amal tersebut karena mereka biasanya bergantung hanya pada komunikasi eksternal yang dilakukan, di mana melalui jalur formal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Nah, selain itu, informasi yang telah diperoleh oleh para donatur tersebut akan penting dalam hal mengambil keputusan serta penilaian. Maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas sangatlah penting sangatlah penting dalam hal membuat laporan keuangan sebagian besar karena dapat memberikan bukti bahwa dana tidak disalahgunakan. Selain itu, menurut pendapat Bordi tahun 2001 dan Tyrrell dan Rothschild tahun 2000 yang mengklasifikasikan akuntabilitas sendiri menjadi dua jenis. Pertama, adanya akuntabilitas fidusial, di mana akuntabilitas fidusial ini lebih menekankan pada kejujuran, kepatuhan, kontrol, dan praktik tata kelola yang baik. Sedangkan akuntabilitas manajerial sendiri lebih menekankan atau lebih mencerminkan terhadap efektivitas dan dampak organisasi terhadap masyarakat sekitar. Demikian pula menurut pendapat Ibrahim pada tahun 2003 yang membedakan antara akuntabilitas internal dan juga eksternal. Nah, tidak hanya itu saja, di mana tujuan dari adanya kegiatan tersebut yaitu untuk mengeksplorasi lebih lanjut terkait akuntabilitas dari perspektif para donatur amal tersebut. Selain itu juga akan memberikan wawasan mengenai
perspektif donatur tentang akuntabilitas dan mengingat bahwa badan amal secara ekonomi bergantung pada para donatur untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Maka apabila kurangnya akuntabilitas yang terjadi pada badan amal tersebut, maka para donatur memiliki potensi merusak kepercayaan terhadap sektor tersebut, atau bisa disebut juga dengan para donatur tersebut tidak percaya lagi dengan badan amal seperti halnya badan amal zakat. Nah, akibatnya akan berdampak negatif terhadap badan amal atau organisasi tersebut. Selain itu, pada artikel ini juga menawarkan wawasan kritis tentang motivasi, kebutuhan, informasi, dan adanya kemampuan donatur untuk memahami format pelaporan dengan demikian format pelaporan. Dengan demikian dapat membantu meningkatkan komunikasi terhadap donatur dan kepercayaan para donatur, serta memberikan masukan yang berguna untuk diskusi pembuatan kebijakan, pembuatan standar, dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lebih luas tentang format akuntansi dan pelaporan di masa depan untuk kegiatan amal, sehingga dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih akuntabel. Nah, selain itu pada artikel ini teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembangku kepentingan. Teori pembangku kepentingan sendiri merupakan sebuah teori yang menggabungkan kepentingan dari berbagai pembangku kepentingan yang lebih luas dalam suatu entitas. Nah, selain itu juga teori pada pembangku kepentingan ini sendiri juga memiliki tiga atribut penting. Pertama, adanya kekuasaan, legitimasi, dan juga urgensi, di mana artinya para donatur amal telah dipilih sebagai kelompok pemangku kepentingan yang paling signifikan untuk penggalan dana amal, karena mereka memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dari organisasi badan amal tersebut. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa di mana baik donatur kecil seperti individu maupun donatur besar seperti organisasi ataupun komoditas secara khusus akan terlibat langsung dengan laporan tahunan yang dibuat oleh badan tersebut, di mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap publikasi laporan tahunan serta adanya tinjauan oleh auditor dan pihak lainnya. Namun dari segi metodologi pada artikel ini, di mana jenis riset yang digunakan oleh artikel ini yaitu adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, di mana artinya deskriptif eksploratif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Nah, penelitian eksploratif ini juga merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau perdalaman pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih baik dan terperinci. Tidak hanya itu saja, di mana pada sistem pengumpulan data dalam artikel ini, di mana para peneliti dilakukan dengan teknik cara wawancara semi terstruktur dengan berbagai sumber seperti halnya donatur amal salah satunya. Nah, seperti donatur zakat dan donatur lainnya mengenai tingkat akuntabilitas dari perspektif donatur amal. Selain itu, penelitian juga menggunakan analisis ini juga menggunakan analisis dokumen dan juga survei terhadap para donatur seperti halnya melakukan kuesioner atau melakukan teknik wawancara seperti tadi. Dapat keterbatasan pengetahuan tentang kebutuhan informasi dan apakah informasi kinerja yang diungkapkan saat ini dapat memenuhi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai artikel 9. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.